Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Hari ini adalah hari di mana Allah masih memberikan kesempatan kita umur. Allah belum mencabut nyawa kita, berarti masih diberikan kesempatan untuk tunduk dan beribadah kepadanya. Siapapun di antara kita yang masih hidup seperti sekarang ini, maka ini adalah hari emas kita. Hari di mana kita masih punya peluang untuk menambah amal saleh, walaupun itu adalah amalan-amalan yang sederhana. Mungkin di mata manusia dianggap sederhana, tapi dia adalah sangat besar dan berat di timbangan amal pada hari kiamat. Begitu juga pada hari ini bagi orang-orang yang masih memiliki dosa di masa lalu, selama dia masih hidup, berarti Allah masih memberikan kesempatan dia untuk taubat, sehingga dia lepas dari segala macam konsekuensi atau hukuman dari perbuatan dia. Setiap peluang amal soleh, kalau kita dapatkan kesempatannya, contoh misalnya lisan kita mengucapkan istighfar saja, kata Ali radhiyallahu anhu, Allah tidak mudahkan lisan seorang hamba istighfar kecuali Allah ingin mengampuninya. Allah tidak ingin menghukumnya. Jadi kapan kita punya kesempatan untuk bisa beramal saleh dan juga punya kesempatan untuk bertaubat dari dosa-dosa kita, jangan disia-siakan. Seringkali syaitan memperkecil kesempatan-kesempatan itu. Contoh kasus misalnya kita sekarang nunggu sholat. Di Mekah ini mungkin banyak waktu lowong sehingga kita bisa membaca buku, kita bisa mendengarkan pengajian, kita bisa silaturahim keluarga mungkin walaupun via telepon misal, dan banyak kegiatan yang lain. Tapi biasanya syaitan membuat seperti seakan-akan kita belum mengerjakan apa-apa, padahal sebenarnya kita sedang berada di tempat yang mulia sekali dan juga kita sedang menunggu sholat di Masjidil Haram yang merupakan pahalanya 100.000. Apalagi wilayah Mekah ini luar biasa. Hadis Nabi SAW tentang sholat di Masjidil Haram 100.000 dibandingkan tempat lain. Ulama umumnya mengatakan ini adalah semua masjid yang ada di wilayah Mekah, di wilayah Haram. Tidak harus di dekat Ka'bah. Jadi semua orang yang ada wilayah Haram ini dapat 100.000 pahala. Juga fatwa-fatwa ulama tentang masalah musalla-musalla di hotel-hotel yang nyambung dengan Masjidil Haram, termasuk hotel kita ini sebagaimana sudah saya tanyakan fatwanya kemarin, itu memang nyambung sama Masjidil Haram. Jadi jangan pernah menganggap kecil amal-amal ini. Ini adalah amal yang luar biasa di mana Allah berikan kita kesempatan. Biasanya syaitan menggoda kita agar menganggap itu kecil, akhirnya kita mengisi dengan perbuatan-perbuatan pelanggaran agama. Oleh karena itu teman-teman sekalian, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kesempatan kita beramal saleh. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah sehingga kita punya panduan hidup, tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan kita mengenal serta mentauhidkan Tuhan kita atau mengisahkan Tuhan kita. Dan kita terus berada dalam syariat yang benar, panduan hidup yang benar, sampai insya Allah ajal datang dan janji Allah pasti benar. Semua itu akan kita dapat juga balasan melimpah nanti di akhirat, di surga insya Allah. Saya mengajak di awal pembukaan ceramah kita ini, dan perlu saya ingatkan kita sekarang berada di lanjutan tema sebab-sebab kebahagiaan, dan hari ini serial keempatnya. Serial pertama kita beberapa hari lalu tentang masalah tauhid atau pengisaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana setiap orang di antara kita menanamkan dalam hatinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, sehingga dia tidak perlu tunduk, tidak perlu patuh, tidak perlu takut kecuali kepada satu Tuhan itu. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhannya Allah, maka mereka mengalihkan potensi penghambaannya kepada pohon, kepada batu, kepada jin-jin, syaitan, ya, dan seterusnya. Maka kita harus syukuri nikmat ini, ya. Karena kita mendapatkan dan mengenal Tuhan kita Allah SWT. Sudah panjang lebar kita jelaskan, satu pertemuan mendekati 2 jam tema kita pada saat itu.
Kemudian kita juga sudah melanjutkan, alhamdulillah, sebab-sebab kebahagiaan serial 2, yaitu masalah introspeksi diri atau muhasabah, bagaimana setiap mukmin dan muslim selalu saja introspeksi diri. Ya, setiap amal yang sudah dia kerjakan dari kebaikan, tetap dia berusaha muhasabah, apakah ini sudah maksimal atau belum. Dia sudah sholat 5 waktu misalnya, dia sudah baca zikir, dia sudah baca Quran, dia sudah mengerjakan umrah dan haji. Terus dia introspeksi diri apakah ini sudah maksimal atau belum. Dan dia diikuti dengan rasa takut jangan sampai Allah tidak terima. Sehingga dia terus berusaha meningkatkan kualitasnya. Satu sisi yang lain juga bagaimana setiap orang kalau dia diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kakinya kesandung misalnya, dengan dia mencium bau busuk misalnya, bahkan sebagian salaf mengatakan saya tahu saya punya dosa pada saat saya melihat perubahan sikap dari pasangan hidup saya, dari tunggangan saya dan juga dari tikus yang masuk ke dalam rumah saya. Mereka jadikan sebagai bahan introspeksi diri sehingga mereka beristighfar segera. Nabi Daud alaihissalam pernah duduk di singgasananya, kemudian Allah lemparkan bangkai di depannya. Tiba-tiba di tengah-tengah istana dia yang begitu mewah, kerajaan yang begitu besar dan kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, berikan kepada beliau bangkai. Nah, bangkai ini teman-teman sekalian membuat Nabi Daud alaihissalam langsung sujud kepada Allah dan tidak mengangkat kepalanya sampai beliau mengetahui apa jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Allah turunkan firman-Nya menjelaskan kepada Nabi Daud kalau itu adalah ujian. Tadi Nabi Daud khawatir itu adalah dosa. Dan memang begitu pekah setiap orang di antara kita harusnya memikirkan masalah. Dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar dalam serial kita yang kedua, masalah muhasabah. Kemudian yang ketiga, serial kita kemarin kita sudah bahas, alhamdulillah, sebab-sebab kebahagiaan tentang masalah menuntut ilmu agama. Terus mengisi hidup kita selama masih hidup, selama masih Allah belum datangkan ajal, diisi dengan ilmu agama. Terus belajar, tidak pernah merasa cukup. Sudah panjang lebar kita sebutkan dalil-dalil keutamaan menuntut ilmu, sudah kita sebutkan tentang perbedaan orang alim sama orang-orang yang bodoh, ya, dan seterusnya. Panjang lebar begitu juga contoh-contoh dari perkataan para salafus saleh tentang masalah pentingnya setiap orang di antara kita selama hidup mengisi dengan ilmu agama. Dan ini wajib bukan pilihan. Serta ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi kita. Ya, setiap kali Anda dengarkan majelis ilmu, kebuang peluang untuk hadir dalam majelis ilmu, maka jangan sia-siakan. Jangan tunggu ilmu datang kepada kita, tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Tidak ada orang dilahirkan dalam kondisi pintar. Sedangkan kita belajar dari kecil sampai kita tua pun tidak akan pernah cukup. Ini juga sudah panjang lebar kita paparkan pada pertemuan kemarin. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan masuk ke serial sebab-sebab kebahagiaan, serial yang keempat. Tentang masalah pengabdian abadi. Dan saya tulis di flyer di medsos kita dalam kurung sibuk beramal saleh. Ini sebab kebahagiaan yang keempat. Sebelum kita masuk ke tema ini, saya mengajak teman-teman sekalian jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa di waktu-waktu mustajab atau walaupun dianggap bukan waktu mustajab. Di saat tiba-tiba kita teringat misalnya, agar haji kita diterima. Semoga Allah jadikan ini haji yang mabrur. Allah jadikan ini pembersihan dosa-dosa kita. Allah jadikan juga ini penyebab kita insya Allah sebagaimana berkumpul di sini. Allah kumpulkan kita insya Allah saling melihat wajah-wajah kita ini di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Karena para salafus saleh itu selepas Idul Fitri mereka berdoa 6 bulan agar amal-amal mereka selama Ramadan diterima. 6 bulan non-stop. Ya Allah terimalah amal-amal kami selama Ramadan. Terus diulangi 6 bulan, bukan sekali 2 kali. 6 bulan ke depannya mereka memohon agar disampaikan ke Ramadan akan datang. Itu Ramadan. Haji lebih pantas kita untuk memohon seperti itu. Lebih pantas kita untuk memohon seperti itu. Ya. Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah puas dengan apa yang sudah kita kerjakan dari sisi ibadah. Bukan kita tidak bersyukur, tapi merasa bahwasanya selalu kurang kita dalam beramal soleh, dan itu akan menjadi inti bahasan kita pada kesempatan ini. Bagaimana setiap orang di antara kita selalu haus
selalu rindu, selalu ingin semangat mengerjakan amal-amal saleh. Ya, selalu ingin mengerjakan amal-amal saleh. Nah teman-teman sekalian, di tema kita pada kesempatan ini serial keempat tentang sebab-sebab kebahagiaan. Saya ingin kembali mengajak kita merenungi ya, kenapa kita ada di sini. Kenapa kita lahir di muka bumi ini. Pernah nggak teman-teman, sesaat, hitungan detik saja, kita duduk, kita mulai merenung. Dan ini salah satu poin penting, masalah tafakkur, merenung. Abu Darda radhiyallahu anhu itu punya kebiasaan, dan bahkan waktu ditanya kepada Ummu Darda, ibadah apa yang paling rutin dikerjakan oleh Abu Darda, maka kata Ummu Darda, bertafakkur. Boleh merenung. Merenung kenapa saya ada di sini, apa hikmahnya daripada ya saya memiliki kedua orang tua ini, kenapa pasangan saya ini, kenapa anak saya sekian. Dia pertanyakan semuanya, tapi pertanyakan bukan untuk memungkiri, tapi untuk dia jadikan sebagai sebuah poin ya, yang mendatangkan jawaban yang akhirnya membuat dia selalu menyadari tujuan dia ada. Teman-teman sekalian, jawaban ini akan ada dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Surah nomor 51 ayat 56. Ini dasar sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, tunduk dan mengabdi kepadaku. Ini tujuan kita satu-satunya, tidak ada tujuan lain. Tidak ada tujuan lain, tidak usah cari tujuan lain. Kita lahir di muka bumi ini dengan sebuah sistem raksasa yang sudah ada. Kita tiba-tiba saja sudah lahir dari rahim ibu kita, tiba-tiba kita punya status ini anak, kita status anak, ini ibu, ini ayah. Kita nggak punya opsi, kita nggak bisa milih, saya nggak mau ibu ini, saya nggak mau ayah ini. Dan tiba-tiba saja ayah kita sibuk mengurus, mencari nafkah untuk membesarkan dan membiayai kita, membiayai ibu kita, ya, makanan sehat, rumah bersalin yang bagus dan segala macam. Ibu kita pun sibuk memakan makanan nutrisi, konsultasi dengan dokter kandungan, kemudian diberitahukanlah harus asam folat, harus ini, harus itu, dan semua itu demi untuk kita. Kita nggak punya andil sama sekali. Begitu kita lahir dari kecil kita disayang, dinaungi, dilindungi. Pada saat sakit diperhatikan ekstra. Sampai akhirnya kita tumbuh besar dan mulailah kita memiliki program-program sebagaimana orang tua kita, beranjak dewasa, menikah, punya keturunan juga, begitu seterusnya. Ini kan sebuah sistem yang jelas depan mata kita. Tidak mungkin tidak ada yang mengatur sistem ini. Pasti ada yang mengatur sistem ini. Pergantian siang malam yang rutin seperti ini. Ya, kadar oksigen yang ada sehingga mencukupi kita bisa bernafas misalnya. Kadar air yang selalu kita rasa cukup buat kita. Api dan seterusnya. Apapun yang kita butuhkan di roda kehidupan muka bumi ini, Allah penuhi. Nah kita harus sadar teman-teman sekalian. Kalau kita ada di sini, kalau ada yang tanya, apakah saya diciptakan Ustadz untuk sholat? Iya jawabannya. Memang untuk itu. Untuk puasa? Iya. Untuk haji dan umroh? Iya. Untuk berzikir? Iya. Untuk baca Quran? Iya. Untuk bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, semua yang Allah perintahkan, itu tujuan kita diciptakan. Selain daripada ini bukan tujuan kita. Orang kalau melenceng dari tujuan dia akan sia-sia waktunya. Walaupun dalam Islam Allah Subhanahu wa taala masih mentolerir, masih memberikan kita hal-hal yang dimubahkan. Ngobrol satu sama yang lain misalnya, ya, mandi, ini semua adalah misal contoh hal-hal yang mubah. Selama bukan pada yang haram maka dibolehkan. Tapi tujuan utamanya adalah bagaimana kita menyelesaikan hal yang diwajibkan kepada kita dan juga kita sempurnakan dengan hal-hal yang sunnah. Jadi kalau ada orang lebih mendahulukan mubah, dia tidur daripada sholat, ini keluar dari tujuan dia. Tujuan dia sholat. Memang dia harus tinggalkan tempat tidurnya untuk sholat. Kalau ada orang gara-gara meeting, urusan dunia, kemudian dia tinggalkan sholat, berarti dia melenceng dari tujuan dia. Tujuan dia sholat. Harusnya ditinggalkan semua. Dan seterusnya. Maka ini yang paling penting yang harus kita ketahui teman-teman sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, menguatkan ayat Az-Zariyat ayat 56 tadi dengan
surah Al-Mu'minun ayat 115. Allah subhanahu wa ta'ala juga menitik beratkan perkataan Allah ini kepada ahli neraka nanti di hari kiamat. Pada saat mereka masuk neraka, mereka menyesal-nyesal. Surah Al-Mu'minun surah nomor 23 dari ayat 99 itu sampai 115. 99-nya itu betul-betul mereka pada saat meninggal, mereka menyesal, mereka minta dikembalikan di dunia agar mereka beramal soleh. Seingat saya kita pernah baca dalil ini di serial kita yang kedua, introspeksi diri. Tapi setelah Allah subhanahu wa ta'ala ya, menceritakan tentang kondisi nanti ahli neraka, kita diberikan tanda kutip bocoran tentang masalah itu, supaya kita jangan menjadi mereka. Allah mengatakan di ayat 115 yang Mu'minun, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian main-main saja, hanya untuk kumpul-kumpul ngobrol kosong misalnya, apalagi buat dosa? Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian dengan tujuan itu, dan kalian tidak dikembalikan kepada kami? Nah, makna dikembalikan kepada kami artinya kalian akan kembali kepada kami nanti, akan ada balasan surga ataupun neraka. Surga bagi orang yang patuh dan neraka bagi orang yang membangkang. Kemudian juga dalam surah Al-Qiyamah. Al-Qiyamah artinya hari kiamat. Dan hari kiamat artinya hari kebangkitan. Semua orang, kita tidak asing pernah melihat orang meninggal. Dan kita pun akan ke sana nantinya. Mati, sudah dibungkus kain kafan. Pada hari itu juga kita menjadi ahli kubur. Udah, selesai. Kisah semua dunia ini habis. Gak ada lagi. Orang cuma mengenang, oh itu pakaiannya dia, oh itu bajunya, oh itu rumahnya, oh itu dulu jabatannya, dan seterusnya. Hitungan hari buyar semuanya, selesai. Ya. Dan kita sudah diingatkan ya, agar hati-hati sebelum datang hari itu. Kata Nabi SAW, orang mukmin yang paling cerdas, orang mukmin yang menyadari dia akan meninggal dunia dan dia selalu punya persiapan untuk itu. Ini bukan menakut-takuti tentunya ya. Karena orang sebenarnya kalau tujuannya akhirat teman-teman sekalian, dia tujuannya adalah Tuhannya, waktunya akan terus maksimal untuk itu. Terus dia sibuk dari ibadah ke ibadah yang lain, dari ibadah yang lain. Dan saya sudah kasih judul kita, pengabdian abadi. Memang kita mengabdi kepada Allah secara abadi. Di dunia kita begitu, di akhirat pun kita akan mendapatkan balasan dan terus berjalan pengabdian tersebut. Walaupun memang banyak di antara syariat Allah SWT sudah tidak dikerjakan lagi di dunia, di surga nanti. Seperti puasa, jihad, sholat, sudah nggak ada lagi. Tapi zikir masih ada. Kita akan terus berzikir, bersyukur, kemudian kita menikmati apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan balasan kepada kita. Kemudian dalam surah Al-Qiyamah ini ayat 36 tadi, saya bacakan ayatnya, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Ini firman Allah turun dari 1400 tahun yang lalu. Apakah mereka mengira bahwasanya boleh berbuat semaunya, tidak mengikuti hukum Allah? Tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada balasan dari perbuatan baik, tidak ada hukuman? Imam Syafi'i rahimahullah pada saat menanggapi surah Al-Qiyamah ayat 36 mengatakan, la yu'mar wa la yunha. Apakah mereka mengira mereka tidak disuruh, tidak diperintah dan tidak dilarang? Kemudian juga ulama lain menambahkan wala yuthabu wala yu'aqab. Dia tidak dibalas dengan balasan pahala dan juga tidak dihukum dari perbuatannya. Ini sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah sebutkan dalam kitab Madarikus Salikin milik beliau di jilid 1 halaman 98. Jadi ini memang tujuan kita diciptakan. Sadari dulu poin ini. Ya. Tidak ada tujuan lain kecuali memang untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah merasa sia-sia menghabiskan waktu 20 hari lebih pergi haji, walaupun haji cuma 6 hari. Enggak ada yang sia-sia. Justru bagus kita berada di sini. Karena orang cuma dua keadaan. Dalam kondisi dia ketaatan atau dalam kondisi dia melanggar. Enggak ada yang lain. Kan begitu. Dia mengerjakan dan menikmati apa yang Allah perintahkan dan bolehkan, atau dia dalam pelanggaran dan pembangkangan. Enggak ada yang lain. Dan kalau kita disuruh pilih, tentu ini tujuan kita dan ini bukan tujuan kita. Dan ada satu bonus yang luar biasa yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan buat kita teman-teman sekalian. Kapan seseorang keluar dari tujuan dia, dari amal saleh, dari ketaatan kepada Allah, dia menyimpang
kepada pelanggaran, Allah masih berikan dia kesempatan untuk kembali. Itu kalimat ini kalimat emas, yaitu taubat. Ini luar biasa. Saya kadang-kadang kalau duduk merenungi masalah taubat ini saya betul-betul melihat bonus yang sangat besar dari Allah. Menyimpangnya seseorang dengan melanggar syariat Allah SWT, masih dikasih kesempatan kembali. Ya kalau kita kerja di perusahaan, pada saat dia melanggar, walaupun pelanggarannya besar, perusahaan masih kasih dia 1 tiket, kamu masih punya kesempatan untuk kembali. Dan kembali semua fasilitas. Itu mustahil kayaknya. Ya. Kalau ada orang sudah pernah maling, mencuri, ada orang pernah menipu, ya, ada orang pernah memukul, ada orang pernah membunuh misalnya teman-teman kantornya, itu nggak akan dikerjakan lagi kalau di mata manusia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berbeda. Kalau ada orang menyimpang dari tujuan utama dia diciptakan, dia masih dikasih kesempatan kembali ke rel. Taubat nasuha. Berhubungan dengan hak Allah, seperti meninggalkan sholat misalnya, dia taubat nasuha, sekarang dia kerjakan, selesai. Kata Imam Nawawi rahimahullah, bertobat dari dosa-dosa besar adalah dengan meninggalkan dosa itu seketika, berjanji sama Allah, menyesali dan berjanji sama Allah tidak mengulangi, maka selesai. Dia tinggal start lagi hidupnya. Maka ini sebuah karunia yang luar biasa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan itu. Kita masih bisa menyimpang. Kalau berhubungan dengan hak makhluk, misalnya kita pernah menggibah orang lain, kita pernah memfitnah orang lain. Nah kalau kita merusak citra seperti ini, kita harus taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita minta keridhaan orang yang pernah kita sakiti atau rusak citranya itu. Minta keridhaan dia. Kalau kita pernah mengambil materi, benda, mencuri misalnya, manipulasi data, wajib taubat kepada Allah SWT. Juga minta keridhaan pemilik hak. Dan juga kalau dia minta dikembalikan, kembalikan haknya. Kalau kita pernah menyakiti secara fisik, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta juga keridhaan dia. Kalau dia minta balas, maka kasih dia kesempatan balas. Namanya kisos. Supaya tidak ada lagi masalah di akhirat nanti. Maka ini sebuah bonus yang luar biasa. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Ya. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala teman-teman sekalian melanjutkan. Itu tadi Az-Zariyat ayat 56. Ayat 57 sampai ayat 58-nya. Ini Allah menjelaskan kalau Allah sama sekali tidak membutuhkan kita. Dan tidak membutuhkan amal kita. Ini step setelahnya ini yang harus difahami. Jangan pernah, kenapa teman-teman ada orang sholat buru-buru. Allah Akbar, Allah Akbar, yang penting selesai. Seperti store kewajiban. Karena dia pikir Allah butuh dengan ibadahnya. Ini pemahaman yang harus diluruskan. Keliru sekali, fatal sekali salahnya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah membutuhkan itu. Allah tidak butuh dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan zikir kita, dengan doa kita, dengan haji kita. Allah tidak butuh. Ada miliaran makhluknya Allah, diantaranya malaikat, ya, di mana Allah gendaskan dalam Al-Quran, la yas'amun, mereka selalu beribadah kepada Allah, tidak pernah jenuh. Kalau kita manusia masih ada jenuhnya. Kalau para malaikat tidak pernah jenuh, dan jumlahnya lebih banyak daripada manusia, sebagaimana sudah kita titik beratkan kemarin. Jadi jangan pernah berpikir, ibadah yang kita kerjakan adalah Allah butuh. Kenapa orang banyak kalau sedekah masih setengah-setengah? Kadang-kadang memberikan jumlah yang kecil. Atau dia menolak untuk memberi. Kenapa dia berpikir, oh dia tidak butuh dengan amal itu. Tapi Allah yang butuh, orang miskin itu yang butuh. Makanya para ulama meluruskan pemahaman tentang orang kalau bersedekah, dia harus hapuskan dari benak dia secara totalitas, harus habis. Kalau yang butuh adalah orang yang minta, hapus itu. Yang butuh saya, bukan dia. Ya. Harus dihapus, karena kapan persepsi kita, oh orang miskin ini minta berarti dia butuh, kita akan perhitungan. Padahal sebenarnya yang butuh kita. Kenapa seperti itu? Bagaimana memahaminya? Para salafus saleh menjelaskan. Mereka mengatakan, seperti misalnya contoh Hasan Basri, Sa'id bin Musayyib, dan beberapa ulama-ulama lain, itu mereka kalau didatangi orang-orang miskin yang minta, kemudian menerima, kemudian dia memberi dan menerima apa yang dia sedekahkan, senyum lebar, lalu mengatakan begini, lihatlah orang-orang ini, membawa amal-amal kami ke timbangan amal kami, tanpa diupah sedikit pun. Mereka tidak anggap itu adalah sesuatu yang diberikan. Tapi justru sekarang kan kalau kita berikan orang 1 juta rupiah misalnya. Dia ambil, dia pakai kebutuhannya. Beli baju, bayar utang, dia beli makanan, kasih obati anaknya. Oke, selesai. Bagi dia, clear. 1 juta itu kan bisa habis. Tapi bagi kita yang bersedekah dalam syariat Allah, 1 juta itu sedang dibawa ke timbangan amal.
Dan tidak bisa sampai ke sana kecuali melalui orang-orang ini. Persepsi ini harus diperbaiki. Berapa banyak orang yang sudah kita tolak pada saat minta sedekah. Di lampu merah. Syaitan negosiasi sama kita, itu anak pinjaman, dia masih mampu, mungkin dia bohong. Bukan urusan kita itu. Kalau ada kesempatan amal soleh, tugas kita eksekusi, bukan negosiasi sama syaitan. Saya sudah kasih contoh tuh hari pada saat kita taklim juga. Kalau seandainya di ruangan ini ada orang yang datang bawa proposal masjid. Ini masjid Bapak Ibu sekalian 100 juta rupiah. Lalu kemudian kita nyumbang semuanya. Sebulan kemudian kita tahu orang itu bohong. Dia menipu. Dia enggak laksanakan apa yang dia sampaikan kepada kita semuanya. Apakah kita kehilangan pahala? Apakah kita rugi? Jawabannya tidak. Demi Allah tidak. Kita akan dapatkan sesuai dengan niat kita. Niat kita ingin bangun masjid, innamal a'malu binniyat. Allah sudah kasih. Niat dia menipu, Allah akan hukum dia. Clear. Muamalah setiap mukmin sama Allah langsung. Bukan dengan manusia. Allah jadikan pasangan hidup kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara kita, orang sekitar kita ini penyebab kita segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah berpikir selalu kita merasa kita yang dibutuhkan. Enggak, kita yang butuh sama orang. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in itu kalau setiap hari ada orang miskin datang depan rumahnya, dikasih sama dia. Begitu mereka ini tidak datang, dicari keluar, nyari mana orang-orang ini. Di bab sedekah itu ada tingkatannya. Orang yang bersedekah, yang paling tinggi adalah orang yang bersedekah dengan cara dia yang mencari kantong sedekah itu. Bapak Ibu sengaja keluar, bawa uang, memang sengaja mau cari, mana nih, saya mau sedekah di mana. Itu pahalanya paling besar. Karena dia merasa dia butuh dengan sedekah itu. Dia butuh dengan orang miskin itu. Dia butuh dengan yayasan itu. Nah, itu. Level setelahnya, level di bawahnya adalah orang yang bersedekah kapan diminta. Ya kan gitu. Nah ini level yang di bawah, bukan level di atas ini. Kalau Bapak Ibu tinggal di satu komplek perumahan, dari rumah, komplek perumahan, keluar langsung masuk tol, langsung ke kantor, pulang lagi. Kapan sedekahnya ini? Kalau tidak ketemu sama orang-orang susah itu. Gitu kan. Mungkin ada yang bilang, Ustadz kan bisa transfer melalui yayasan. Iya, kita kan boleh memvariasikan. Boleh melalui yayasan, boleh juga langsung saja kita bersedekah kepada orang-orang ini. Dalam sedekah itu juga ada baiknya mencontohi Nabi SAW. Nabi SAW kalau bersedekah suka langsung memberikan kepada orangnya. Itu satu hal yang positif. Jadi jangan pernah berpikir kalau Allah butuh dengan ibadah kita. Orang-orang yang datang minta sama kita berarti butuh sama kita. Ini keliru. Kita yang butuh dengan mereka. Kita yang butuh untuk sholat malam. Untuk kebutuhan kita teman-teman sekalian. Bangun, jangan tidur. Kita yang butuh untuk sholat berjamaah di masjid itu supaya kita dapat balasannya nanti. Allah nggak butuh. Kalau dari lahir kita ibadah sampai kita mati, tetap aja Allah tidak butuhkan dengan itu. Allah tidak butuh. Ya. Dalam sebuah riwayat ada seseorang sebelum kita, dia ibadah 500 tahun. Allah berikan umur yang panjang. Kemudian pada saat dia meninggal, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada dia, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Maka dia mengatakan, amalku ya Allah. Dia pikir amalnya 500 tahun itu yang membuat dia masuk ke dalam surga. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan rahmatku. Orang itu masih mengulangi, amalku ya Allah. Bagaimana dengan amalku? Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, timbanglah seluruh amal dia dengan nikmat mata saja. Nikmat mata. Selama 500 tahun dia hidup, matanya dia gunakan dengan ibadah yang dia kerjakan. Ternyata baru nikmat mata saja sudah jauh ya, lebih berat daripada amal-amal soleh yang dia kerjakan. Belum telinga, belum lidah, belum bibir, belum tangan, belum kemaluan, belum kaki, belum segala macam. Makanya Allah SWT mengatakan tadi kalau Az-Zariyat ayat 5-6-nya, sesungguhnya aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku. Allah jelaskan itu. Ayat 57-nya, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ayyut'imun. Sesungguhnya aku tidak pernah menghendaki rezeki sedikit pun dari makhluk dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Allah nggak butuh balasan apa-apa. Dalam sebuah hadis Bukhari dan hadis Qudsi Allah SWT mengatakan sungguhnya wahai hamba-hambaku itu amal-amal yang aku syariatkan kepada kalian, aku perintahkan kepada kalian yang sebenarnya akan aku kembalikan kepada kalian sendiri. Udah sholat, nikmat, kita merasa kenikmatan sholat, kita merasa kenikmatan puasa, kenikmatan orang haji, kenikmatan sedekah, kenikmatan zikir. Ada kenikmatannya, asal orang ikhlas ada kenikmatannya. Itu juga dikasih balasan lagi. Dikasih balasan, sudah merasakan nikmat dengan ibadah tersebut, dikasih balasan.
menjadi orang soleh dan orang soleh itu enak. Enak. Siapa yang bilang tidak enak? Orang dia hidupnya nyaman, tidak ada beban apa-apa, selalu lidahnya jujur, ya selalu anggota tubuhnya selalu dalam kebaikan-kebaikan, selalu baik dengan orang lain, karena mengejar pahala semua enak kok hidupnya. Justru orang yang tidak soleh itu dan solehah itu tidak enak hidupnya. Sana sini bohong, sana sini menipu, sana sini ganggu orang, banyak musuhnya. Kalau orang soleh nggak ada. Tapi kan ada orang soleh juga dimusuhi oleh orang lain, ada, tapi yang musuh mereka itu memang justru untuk menambah pahala mereka. Nabi SAW dimusuhi oleh orang munafikin, tapi bukan berarti beliau buruk. Juga pada saat satu waktu ada orang-orang yang datang kepada ya, Aisyah radhiyallahu anha selepas meninggalnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Di masa khilafahnya Utsman bin Affan ada yang datang mengatakan, wahai Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang beriman, saya melihat banyak orang yang mencaci maki Abu Bakar sama Umar, padahal mereka berdua sudah meninggal. Lalu kata Aisyah, saya tidak melihat kecuali Allah ingin menambahkan pahala buat mereka walaupun mereka sudah meninggal. Jadi kembali ke masalah itu, Allah tidak pernah ingin balasan dari kita. Itu untuk kita sendiri. Ya, juga dengan masalah kurban yang kita baru kerjakan kemarin juga Allah mengatakan la yanallahu luhumuha wala dima walakin yanalut taqwa minkum. Allah enggak butuh dengan darah dan dagingnya hewan kurban kalian, tapi Allah menilai ketakwaan kalian. Patuh enggak sih? Nah, orang kalau terkawinnya kepatuhan, dia akan cari hewan yang terbaik. Dia akan keluarkan harta yang terbaik karena dia tahu akan kembali kepada dia. Lalu Allah memastikan ayat 58-nya, innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Ketahuilah bahwasanya Allah itu Razzaq. Ini terjemahannya luar biasa ini. Bahkan mungkin kalau kita mau cari kata-kata yang tepat ini agak sulit gitu. Sesungguhnya Allah itu Razzaq. Maknanya luas sekali. Di antaranya Allah itu satu-satunya pemberi rezeki. Yang rezekinya stoknya tidak pernah habis. Ya, dan kalaupun ada hambanya yang melanggar, maka dia tetap memberikan rezeki kepada mereka. Allah memberikan rezeki kepada orang kafir, kepada orang beriman, gitu kan? Itu di dunia. Di akhirat hanya dikhususkan untuk orang-orang beriman saja. Nah, ini poin-poin penting yang harus digarisbawahi tentunya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kita harus paham kalau kita itu memang tujuannya ada di sini untuk mengabdi, untuk beramal soleh. Makanya saya kasih judul pengabdian abadi. Gak ada setengah-setengah orang beribadah itu. Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang apa makna ibadah dalam ayat ini. Surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Kata beliau kurang lebih terjemahannya, dalam ibadah itu terkandung mengenal, mencintai dan tunduk kepada Allah. Bahkan dalam ibadah terkadang segala apa yang Allah terkandung segala apa yang Allah cintai dan ridhoi. Titik sentral yang paling urgen dalam segala yang ada dalam hati, yaitu berupa keimanan, mengenal dan mencintai Allah, takut dan bertobat kepadanya, bertawakal kepadanya, serta ridho terhadap hukum-hukumnya. Di antara bentuk ibadah adalah sholat, zikir, doa dan membaca Al-Quran. Artinya ini semua tujuan kita. Itulah terjemahan daripada ibadah itu, pengabdian itu. Ya. Jadi ini penting sekali. Nah, banyak orang yang meyakini ini kemudian mereka terima. Lalu mereka jadikan sebagai hidup. Dan beruntunglah orang-orang seperti ini. Sampai ajal datang dia akan dapat apa yang Allah SWT janjikan. Ya. Ada juga orang yang rugi. Karena mereka sama sekali tidak mau berpegang pada petunjuk ini. Mereka lalai. Gitu kan. Ah, sudahlah. Bertakwa sama Allah. Takutlah. Kerjakanlah ini. Ah, gak penting. Gitu. Nah, ini orang-orang yang rugi nantinya. Mereka akan menyesal nanti pada hari kiamat. Ada judul khutbah kami, khutbah Jumat itu mudah-mudahan teman-teman tim insya Allah sudah naikkan di medsos kami tentang masalah penyesalan. Jadi cukup banyak dari dalam Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW menceritakan bagaimana menyesalnya orang pada hari kiamat nanti karena mereka tidak mengisi waktu-waktunya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan penuh dengan penyesalan nanti pada hari kiamat. Baik teman-teman sekalian, kalau kita beriman dan beramal saleh, kita mengabdi sama Allah, apa yang kita dapatkan? Maka dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 55 sampai 56. Tentu banyak sekali yang kita dapatkan, tapi ayat ini mencakup dan sudah mewakili semua apa yang Allah janjikan. An-Nur surah nomor 24 ayat 55 sampai 56. Bunyinya begini.
Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Maknanya dalam sekali ayat ini. An-Nur 24, 55-56. Kalau yang punya aplikasi Al-Quran dibuka saja. Ya. Terjemahannya, dan Allah telah berjanji. Dan dalam firman-Nya Allah mengatakan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kamu. Terus plus lagi. Dan mengerjakan amal-amal saleh. Beriman kepada Allah lalu mengabdi kepada Allah. Seluruh anggota tubuh ini digunakan untuk mengabdi kepada Allah. Mengerjakan kewajiban-kewajiban yang sunnah-sunnah. Masuk dalam amal saleh dan meninggalkan apa yang diharamkan. Itu pengabdian. Saya ulangi, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal saleh bahwa Dia, D-nya besar kata ganti Allah, sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Ini maknanya luas sekali. Jadi mereka punya kekuasaan di muka bumi. Asal tulus dalam beriman dan beramal saleh, Allah akan kasih kedudukan, Allah akan kasih jabatan, Allah akan luaskan rezekinya. Bahkan kalau perlu Allah jadikan mereka sebagai raja-raja. Ini sebagian ulama ya mengambil, menambahkan dalam tafsir ayat-ayat seperti ini, dikasih contoh para sahabat Nabi. Kalau bukan karena Islam, teman-teman sekalian, tidak akan ada orang yang mengenal nama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan yang lain-lainnya. Allah memuliakan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali menjadi raja. Ya, dan terkenal, dikenang selalu kisahnya, dikenang selalu perjuangannya. Di masa Abu Bakar setelah meninggalnya Nabi SAW dari tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah, itu seluruh fitnah yang terjadi di Jazirah Arab selesai. Sehingga nama Abu Bakar jadi sangat harum. Selain sahabat Nabi, selain mertua Nabi, juga dialah yang memberantas dua Nabi palsu. Musailim al-Kadzab di Yamamah, wilayah Yamamah, dan Aswadul Unsi di Yaman. Dan di masa itu pula, beliau sudah bentuk pasukan untuk ekspansi ke wilayah utara Jazirah Arab, tepatnya wilayah negeri Syam. Tapi belum berhasil, lalu beliau meninggal. Tapi beliau berhasil meredam fitnah yang terjadi ya pada saat itu, adanya nabi palsu dan juga adanya orang-orang yang menolak zakat. Mereka mau menghapus zakat karena menganggap zakat hanya diserahkan kepada Nabi SAW. Setelah itu ya, Umar datang tahun 13 sampai tahun 23, 10 tahun. Di masa ini masa keemasan luar biasa. Ya, pasukan umat Islam sangat sederhana. Tidak semua punya kuda untuk berperang. Kadang-kadang ada yang menggunakan pedang yang sudah cukup lama, ada yang dipinjamkan oleh temannya, ada yang jalan ke medan perang tidak punya perisai, tidak punya baju besi, tidak punya topi besi, tapi mereka berperang. Kalau Bapak Ibu sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum tahu, di masa Umar ini masa ekspansi Islam yang luar biasa. Setengah dunia itu dikuasai oleh umat Islam di masa itu. Tahun 15 Hijriah, Umar bin Khattab mengirim pasukan yang tadi dibentuk oleh Abu Bakar untuk ke negeri Syam. Syam itu 4 negara, Libanon, Syria, Palestina, dan Jordania. Dan di masa inilah Masjid Aqsa jatuh di tangan umat Islam. Di tahun 16-nya, beliau mengirim itu ke negeri Syam sekitar 12.000 pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhum ajma'in. Di tahun 16-nya beliau bentuk pasukan dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pergi ke negeri Persia di wilayah timurnya Jazirah Arab kurang lebih. Irak, Iran, Rusia, Afghanistan itu ditaklukkan di tangan umat Islam. 30.000 pasukan umat Islam melawan 250.000 pasukan. Dan karena keimanan mereka, karena ketaatan mereka sama Allah, Allah tunjukkan betul-betul, Allah kasih mereka apa yang Allah janjikan di sini. Allah berikan kekuasaan di muka bumi. Sampai Hurmuzan, pimpinan daripada negeri Persia, itu menanyakan kepada mereka, pada para sahabat-sahabat yang datang utusan dari saat untuk negosiasi pada saat itu. Tawarkan Islam, kalau menolak mereka bayar upeti, kalau mereka menolak maka terjadi peperangan. Orang-orang Persia tidak nyangka siapa orang-orang ini. Sampai dia mengatakan,
siapa kalian ini? Kalian adalah orang-orang Arab Badui yang tadinya tidak punya nilai di mata kami. Kenapa kalian tiba-tiba masuk ke wilayah kami? Kalau kalian mau harta, kami kasih kalian harta. Tidak usah berperang, pasukan kami terlalu besar. Maka jawaban para utusan, ya, Sa'ad bin Waqqas, ada 5-6 orang diutus pada saat itu, bolak-balik sampai terjadi peperangan pada saat itu. Karena mereka menolak terus. Sesungguhnya kami datang ke sini bukan untuk harta kalian. Bukan untuk minta apa. Kami sedang mengajak agar kalian keluar dari penyembahan makhluk kepada penyembahan Tuhannya makhluk tersebut. Kalau kalian beriman kepada Allah, kami akan tinggalkan wilayah kalian. Kami tidak butuh harta kalian. Jadi betul-betul lah pada saat itu, karena bingung orang-orang Persia harus bagaimana melawan pasukan mereka 250.000, pasukan Islam cuma 30.000. Tapi ini unik pasukan ini. Diajak negosiasi uang tidak mau. Ya, dilihat pasukan besar dengan perlengkapan yang luar biasa. Ya, pada saat itu dianggap mutakhir lah kalau bagi mereka itu sangat maju. Orang-orang Persia dan umat Islam cuma senjata yang sederhana juga tidak takut. Ya. Maka akhirnya mereka bingung. Terjadilah peperangan. Takluklah wilayah Persia. Dan Nabi SAW sudah mengatakan sungguh istana putihnya Kisra, rajanya Persia, akan di tangan kalian. Maka Bilal, ya, kemudian beberapa sahabat-sahabat Nabi Ridwan Alim yang ikut dalam pasukan Sa'ad, mereka menyaksikan sendiri pada saat mereka masuk ke Madain, ibu kotanya Persia. Pada saat itu mereka melihat istana putih Kisra yang dijanjikan, yang pada saat itu kayaknya mustahil takluk di tangan umat mereka, karena mereka negara adik kuasa. Persia negara yang sangat kuat, waktu itu ada 2, Persia sama Romawi, gitu kan. Tapi subhanallah, Allah perlihatkan. Dan pada saat pasukan Islam masuk ke dalam situ, para sahabat sujud syukur. Lalu kemudian diambil topinya Kisra, ada mahkotanya, ada pakaian kebesarannya, singgasananya. Kisra itu punya karpet yang sangat tebal, itu ditebar khusus di lantai kerajaan dia, itu di musim salju, karena di Persia salju ditaruh di situ, dan itu seperti ada kebun-kebunnya. Saking besarnya karpet tersebut dan tebal sekali. Itu pada saat muslimin masuk ke sana, karena menjadi harta rampasan perang, mereka tidak tahu mau diapakan ini istana. Mau diapakan juga ini harta semuanya. Diambil, sepakat sahabat Nabi kirim ke Madinah. Kasih Umar bin Khattab, terserah raja mau apakan. Kirim ke Madinah. Waktu tiba di Madinah, Umar bin Khattab lihat semua itu. Lalu kata Umar, subhanallah, maha suci Allah yang mendatangkan harta-harta mereka kepada kita. Ini yang mereka selama ini jaga, Allah datangkan kepada kita karena keimanan kita. Lalu Umar bin Khattab menyuruh potong-potong karpet itu. Bagi untuk semua umat Islam. Kata Ali radhiyallahu anhu, saya dapat potongan kecil untuk sholat. Saya bisa jual berapa ribu dinar. Kalau kita mungkin sekarang ratusan juta didapatkan. Kemudian Umar bin Khattab lihat ternyata ada mahkota Kisra dan 2 gelangnya. Dulu ada sedikit kisah kita review. Waktu Nabi SAW akan hijrah ke Madinah. Beliau waktu itu bayangkan cuma berdua sama Abu Bakar. Berdua saja. Dan waktu itu Abu Sufyan mengiklankan siapa yang menangkap Muhammad hidup atau mati dapat 100 ekor unta. Ya, kalau unta itu masa itu mungkin mobil Ferrari kali kalau kita sekarang. Dapat 100 mobil, 100 unta. Maka orang semua mengejar Nabi SAW. Waktu itu betul-betul lemah sekali gitu kondisinya. Tapi Nabi SAW begitu yakin dengan janji Allah. Ini cerita jalanlah Nabi SAW bersama Abu Bakar. Tadinya beliau, jadi kalau kita gambarkan misalnya meja ini adalah Mekah, ya, Madinah itu ada di utaranya, di atasnya. Madinah lebih dekat dengan negeri Syam. Nah, beliau harusnya waktu hijrah ke Madinah menuju ke utara Jazirah Arab, ke kota Madinah. Tapi karena beliau tahu Quraisy akan mengejar, maka beliau ke selatannya dulu. Ke Jabal Thur, ya, Jabal Thur. Insya Allah kalau tidak ada halangan nanti di city tour kita di Mekah kita akan lihat lewat itu loh Jabal Thur. Tapi kita tidak naik ke atas. Jabal Thur ini ada satu gua di mana Nabi SAW sembunyi dengan Abu Bakar dalam kisah yang masyhur, gitu kan? Selama 3 hari, kemudian baru beliau setelah mulai agak redah pengejaran Quraisy, beliau lalu baru menuju ke lawan arahnya dari selatan ke utara, gitu. Tapi pada saat Nabi SAW sedang menuju ke Madinah, dikejar oleh satu orang namanya Suraka bin Malik. Waktu itu masih kafir dia. Suraka ini, waktu lihat dari jauh, dia curiga.
Dari jauh, ini pasti Muhammad sama Abu Bakar nih. Terus teman-temannya juga curiga, mungkin itu sana. Karena dia dapat 100 ekor unta, maka dia bilang, bukan, itu dari suku fulan, untuk mengalihkan teman-temannya. Setelah teman-temannya teralihkan, dia kejar sendiri. Sampai dia dekat dengan Nabi SAW, sudah jangkauan bisa memanah, maka tiba-tiba Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ada Suraka mengejar kita. Nabi SAW dengan tenang, tetap di atas untanya dengan tenang dan jalan. Sampai tetap berzikir kepada Allah SWT. Tiba-tiba Suraka ini tenggelam ke padang pasir. Dia dengan kudanya tenggelam. Tidak bisa keluar. Maka Suraka pun tahu ini adalah dari Nabi SAW. Tidak ada orang lain. Tidak ada apa-apa kudanya. Tidak ada longsor situ. Tiba-tiba kudanya masuk ke tanah. Dia pun masuk ke tanah. Maka dia mengatakan, wahai Muhammad, maafkanlah aku. Dan aku janji tidak akan melanjutkan ini. Maka kata Nabi SAW, baiklah. Tentu dalam beberapa riwayat buku-buku sejarah, dia ulangi lagi, tenggelam lagi. Gitu kan? Maka dia lebih sadar pada saat itu ternyata memang dari Nabi SAW. Ringkas cerita, pada saat itu, dia pun minta surat perdamaian. Ditulis surat kalau dia berdamai. Dia tidak mau lagi ganggu Nabi, tidak mau segala macam. Dituliskan. Nabi SAW suruh Abu Bakar tulis. Ditulis, dikasih ke dia. Dan nanti ini Suraka akan gunakan kertasnya di pembebasan kota Mekah. Dia lihatkan kalau dia memang punya surat jaminan dari Nabi. Maka dibebaskan dia dari tawanan pada saat itu. Tapi pada saat itu dia sempat mengatakan begini. Saya minta perdamaian, ditulislah surat. Lalu kata Nabi SAW sambil senyum kepada Suraka. Suraka masih kafir waktu itu. Nabi SAW mengatakan, wahai Suraka, bagaimana nanti perasaanmu pada saat engkau menggunakan mahkotanya dan 2 gelangnya Kisra. Kisra ini raja, penguasa, negara adikuasa yang paling disegani pada saat itu. Tentu Kisra ini julukan ya. Di bawah Kisra itu nanti ada nama-nama orang lagi. Ini istilah bagi raja-raja Persia. Seperti kalau Raja Romawi kan Kaisar. Nanti ada Bizantium I dan Raja apa, Konstantin dan segala macam gitu. Nah orang kalau di Ethiopia Najasyi, kalau di Yaman Tuba, itu istilah-istilah begitu. Nah kata Nabi SAW, bagaimana hai Suraka perasaanmu nanti kalau kau mengenakan mahkota dan 2 gelangnya Kisra. Dia kaget. Dia bilang Kisra Ani Sinwan, maksudnya Kisra yang sekarang lagi berkuasa. Kata Nabi SAW, iya. Maka Suraka bingung pada saat itu. Dia dijanjikan oleh Nabi akan pakai mahkota. Dan mereka tahu Nabi SAW ini orang yang jujur. Subhanallah, berjalan waktu, Nabi SAW hijrah dan seterusnya, perang terjadi sampai Nabi SAW meninggal. Dan Suraka sempat masuk Islam di masa hidupnya Nabi SAW, pembebasan kota Mekah. Beliau hidup Suraka ini sampai masa Umar. Nah waktu harta rampasan Kisra, Persia dibawa ke Madinah, Abu Umar tiba-tiba ingat sabda Nabi itu. Hai Suraka, bagaimana pendapatmu, bagaimana perasaanmu kalau di kepalamu ada mahkota dan di 2 tanganmu gelangnya Kisra. Maka kata Umar, panggil Suraka bin Malik. Ada di Madinah waktu itu. Dia tidak ikut dalam pasukan. Maka datang dia. Kata Umar bin Khattab sengaja depan orang semua. Wahai Suraka, apa yang Nabi SAW sebutkan, ucapkan kepadamu di saat kau kejar beliau waktu mau hijrah ke Madinah. Kata Suraka, kekasihku Rasulullah SAW. Dia tidak tahu ini kalau ada mahkota di situ. Dia cuma mengatakan kekasihku Rasulullah SAW mengatakan, wahai Suraka, bagaimana perasaanmu di saat nanti di atas kepalamu dan di kedua tanganmu ada mahkota dan gelangnya Kisra. Maka kata Umar, wahai Suraka, Allah telah membenarkan nabinya. Ini adalah mahkotanya Kisra dan ini adalah kedua gelangnya. Pakai dan keliling Madinah sekarang. Suraka pakai itu dan pakai gelang. Sambil dia menangis, dia keliling Madinah, dia mengatakan, kekasihku Rasulullah telah bersabda dan membenarkan sabdanya. Hai Suraka, bagaimana perasaanmu pada saat di kepalamu ada mahkota Kisra dan di kedua tanganmu ada gelangnya. Keliling Madinah semua. Dan orang di Madinah hampir semuanya menangis melihat kejadian tersebut. Betul-betul apa yang Allah janjikan dari firman yang kita bacakan tadi, Allah kasih kedudukan di muka bumi. Badui tidak kenal apa-apa. Gak ada yang kena. Seorang wanita pernah berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, baru kemarin kau adalah anak kecil berlari-lari di ganggang di ganggang Mekah. Kemudian engkau tumbuh besar dan engkau termasuk orang yang membenci Islam. Tapi karena engkau beriman, Allah muliakan kau sekarang. Menjadi harum namanya, menjadi mertua Nabi, sahabat Nabi, dan menjadi orang yang ikut dalam semua peperangan Nabi, dan menjadi raja muslimin. Dikenang sepanjang masa. Janji Allah tidak mungkin salah teman-teman sekalian. Demi Allah janji Allah benar, tidak boleh ragu.
Orang beriman beramal soleh akan diberikan kedudukan. Tinggal bagaimana kita ikhlas dan yakin dengan itu. Tidak boleh dalam Islam kita diikuti dengan rasa ragu. Dalam berdoa misalnya kata Nabi SAW, Udu rabbakum mungkin bil ajabah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan diikuti rasa yakin akan diterima. Fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Karena Allah tidak akan menerima doa dari orang yang hatinya lalai. Kita kembali ke ayat tadi. Itu penjelasan tentang firman Allah SWT yang terjemahan, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Itu faktanya. Umar bin Khattab tidak meninggal tahun 23 Hijriah kecuali utara Jazirah Arab negeri Syam sudah takluk, daerah timurnya negeri Persia sudah takluk, dan juga di tahun 20 Hijriah wilayah baratnya Afrika Utara mulai dari Mesir dipimpin oleh Amr bin As juga takluk. Akhirnya Afrika Utara, Tunis, Jazair, Maroko semua takluk. Dan sampai hari ini mayoritas Muslim. Akhirnya wilayah Afrika pun terbuka dan akhirnya ekspansi Islam ke Eropa, Spanyol itu terjadi dari Maroko. Gitu kan. Itu luar biasa itu. Kemudian di zaman Uthman bin Affan masa kemakmuran. Uthman bin Affan selalu hampir tiap hari mengirim. Kalau masa dulu kan tidak ada transportasi, kita tidak ada mobil, nggak ada iklan, medsos, nggak ada. Jadi caranya beliau datangkan unta-unta yang sangat banyak. Unta itu dipakai, dipikul di atas punggungnya itu macam-macam. Misalnya hari ini madu, semua madu. Lalu utusannya Uthman keliling Madinah mengatakan, wahai muslimin, ambillah hak kalian dari madu-madu ini, dibagi satu kota. Besok keju, besok gandum, besoknya baju, tiap hari masa kemakmuran yang luar biasa dan menyebar di mana-mana. Dan di saat itu pertama kali umat Islam punya kekuatan militer yang luar biasa di negeri Syam yang dipimpin oleh Muawiyah, gitu kan, radhiyallahu anhu majma'in. Kemudian di masa Ali itu penyelesaian fitnah internal lagi karena muncul kaum Khawarij yang mengaku muslim tapi suka mengkafirkan orang lain dan diperangi oleh Ali radhiyallahu anhu sampai selesai. Tahun 40 Hijriah selesailah semua. Kata para ulama, orang yang mau lihat bagaimana memecahkan permasalahan internal bagi pemerintah-pemerintah yang menghadapi kekacauan, maka lihat masa Abu Bakar sama masa Ali. Dua-duanya penyelesaian fitnah internal. Siapa yang mau lihat bagaimana kekuatan militer, perkembangan ekonomi, peradaban, lihat zaman Umar. Siapa yang mau lihat kemakmuran, ya, keadilan di zaman Ali, di zaman Utsman bin Affan. Nah, ini tolok ukurnya. Setelah itu terus berlanjut itu. Berdirilah kerajaan pertama dalam Islam, dinasti Umayyah dari tahun 40 Hijriah sampai 132 Hijriah. Ini betul-betul memimpin dunia pada saat itu. Raja-raja muslim dikenal. Coba teman-teman kalau ketik saja di kisah tentang dinasti Umayyah. Itu ratusan tahun itu. Bulan tahun mereka berkuasa. Tahun 40 sampai 132. Kurang lebih 84 tahun kerajaan itu berjalan. Kemudian setelah itu, dan ini di masa-masa emas Islam ya, ekspansi, peluasan ilmu, dan di masa inilah, dinasti inilah keluar imam-imam madhab, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah, ya, kemudian Imam Syafi'i. Ini di masa-masa ini. Keluar juga di masa ini imam-imam hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, itu di masa kerajaan dinasti Umayyah. Dan ini yang mendirikan adalah sahabat Nabi Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu majma'in. Anaknya Abu Sufyan pun waktu awal benci Islam, tapi setelah pembebasan kota Mekah masuk Islam, gitu kan. Anaknya Muawiyah itu masuk Islam dan akhirnya menjadi pemimpin kaum muslimin, pendiri dinasti Umayyah namanya. Kemudian setelah runtuh dinasti Umayyah, habis masa kejayaannya, berdiri dinasti Abbasiyah, lebih besar lagi. Ya. Dari keturunan Abbas radhiyallahu anhu majma'in, paman Nabi SAW, itu dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Ratusan tahun berkuasa. Waktu itu tidak ada yang berani dengan kekuatan Islam. Negara yang sangat besar dan sangat kuat. Semua ini kenapa? Karena mereka kembali kepada agama mereka. Mereka beriman kepada Allah SWT. Allah janjikan orang beriman dan beramal soleh pasti Allah akan berikan kekuasaan. Ini depan mata kita. Setelah itu runtuh Abbasiyah di tangan suku Tatar. Ya, tentu panjang lebar kisahnya, saya tidak bisa ceritakan semua, tapi kita lihat secara globalnya. Kemudian didirilah dinasti Uthmaniyah di Turki. Ini juga sekarang lebih 600 tahun berkuasa. 600 tahun. Sekarang orang pergi Turki bisa lihat banyak peninggalan-peninggalan kerajaan Islam di sana. Dan itu runtuh berubah jadi Republika tahun 1924. Nah, semenjak itu umat Islam seperti masing-masing di negaranya udah.
masing-masing sendiri. Dan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, tidak ada cara untuk kembali mencapai kejayaan dan kekuasaan di muka bumi bagi umat Islam kecuali kita kembali seperti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali itu beriman kepada Allah, yakin dengan itu, kemudian mereka menyebarkan pasukan, mereka mengembangkan ekonomi, menyelesaikan fitnah internal, tapi karena modalnya adalah agama Allah, maka Allah berikan kemenangan. Kalau sekarang kan masing-masing. Ya. Umat Islam sudah masing-masing di negaranya, terpetak-petak gitu kan. Zaman dulu tidak ada itu yang membatasi seperti itu. Contoh saja. Maka janji Allah ini tidak mungkin salah tentang masalah Allah pasti akan berikan kedudukan di muka bumi. Lalu Allah mengatakan sebagaimana Dia Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Ya, semua nabi-nabi dan orang-orang beriman bersama mereka berkuasa. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi penguasa dengan pasukannya, Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam, semua nabi-nabi. Karena mereka beriman dengan amal saleh di masa mereka tuh sampai pada tingkat kekuasaan yang luar biasa. Sampai tidak kenal dengan kerajaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan, mengerti bahasa mereka. Tunduk padanya jin-jin. Ya. Itu semua karena mereka beriman. Jangan bilang, oh itu karena Nabi-Nabi. Enggak, karena Nabi-Nabi beriman dalam amal saleh. Kita pun begitu. Kalau beriman sama amal saleh, pasti Allah akan kasih itu. Lalu kemudian dikatakan, ini janji yang pertama ya. Allah berikan kedudukan di muka bumi. Kemudian yang kedua janjinya adalah, dan juga sungguh Dia Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Maksudnya Allah akan sebarkan agama ini karena mereka memang memperjuangkannya. Akan nyebar di muka bumi. Dan yang ketiga, dan juga Dia Allah benar-benar akan menukar keadaan mereka. Sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Orang kalau beriman dan beramal saleh itu tidak ada ketakutannya. Dia kalau tidak pernah bohong, dia tidak pernah menipu, dia tidak pernah punya musuh, apa yang dia takutkan? Enggak. Tapi kalau orang suka berbuat dosa, suka melanggar, orang-orang munafik, sedikit teriakan dia dengar. Dia pernah mengambil uang 1 juta. Ada teriakan 1 juta, dia sudah ketakutan sendiri. Orang beriman tidak ada rasa takutnya, karena memang dia tidak perlu khawatir. Dia tidak melakukan pelanggaran. Ini janji yang ketiga. Dan Allah benar-benar akan mengganti keadaan mereka dari ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka, kata Allah SWT, syaratnya supaya mau diberikan kedudukan di muka bumi, dibukakan pintu rezekinya, dimuliakan keadaannya, diharumkan nama baiknya, semuanya. Allah ganti ketakutan mereka menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku, kata Allah. Sibuk dari ibadah ke ibadah yang lain. Makanya saya bilang ini dari judul kita pengabdian abadi. Itu aja terus. Pokoknya dari zikir ke zikir yang lain, dari doa ke doa yang lain. Itu terus. Ya. Pokoknya selalu isi adalah ketaatan-ketaatan. Mereka menyembahku dan dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Tidak syirik. Ya. Tidak boleh kita menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Minta pada Allah, minta juga pada kuburan. Gak bisa. Minta sama Allah masih bergantung pada batu-batu. Ini gak mungkin. Ya, sayangnya sekarang umat Islam ini banyak mencampur baurkan antara ketauhidan mereka dengan kesyirikan kepada Allah. Orang-orang Mekah dulu di sini teman-teman sudah tahu belum? Kalau Ka'bah yang kita tawaf kemarin, Abu Sufyan sempat beriman. Tapi yang tidak beriman Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf. Mereka kalau ditanya, ini Ka'bah apa ini? Mereka akan bilang rumahnya Allah. Mereka tahu ada Tuhan namanya Allah. Kalau ditanya kepada mereka, dalam Al-Quran Allah kekalkan, wa idza sa'altum man khalaqas samawati wal ard. Kalau engkau tanya hai Muhammad kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yakunullah. Mereka mengatakan Allah. Jadi orang-orang Mekah ini dulu, orang kafir itu tahu. Kalau Ka'bah itu rumah Allah, mereka tahu ada Allah mencipta langit dan bumi. Cuma apa kesalahan mereka? Mereka syirik. Mempartnerkan Allah dengan makhluk. Ya. Mereka datangkan patung-patung, ditaruh dekat Ka'bah. Mereka berdoa sama Allah, berdoa juga sama patung itu. Allah enggak butuh perantara itu. Allah langsung minta kita kepada Dia. Makanya dalam sabda Nabi SAW, mintalah kepada Tuhan kalian walaupun tali-tali sendal kalian. Sendal kita putus, ya Allah gantiin sendal saya. Begitu orang mukmin. Harusnya selalu manja dengan Tuhannya. Berkeluh kesah dengan Tuhannya. Memohon dan merengek pada Tuhannya. Memang begitu. Bahkan kalau kita tidak lakukan itu, ya, maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi berbunyi kata Nabi SAW, man lam yad'ullah yaghdab alaih.
Siapa yang tidak berdoa sama Allah, tidak manja sama Allah, tidak merengek sama Allah, Allah murka padanya. Sampai seorang penyair mengatakan, jangan kau minta sama manusia, karena kalau kau minta padanya, dia akan marah. Sekali kita minta, dia mungkin kasih. 2 kali dia kasih, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat Allah, kalau kau tidak minta, justru dia akan marah. Yang dikatakan di sini, mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji ini, ragu, masa sih dengan modal beriman saya bisa dapat kedudukan di muka bumi? Masa sih saya berubah jadi ketakutan, kekhawatiran menjadi tentram, sentosa? Masa sih dibukakan pintu rezeki hanya dengan modal sholat, hanya dengan modal puasa? Kata Allah, siapa yang kafir sesudah janji ini, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Mereka itu orang yang buruk. Sudah disampaikan baik-baik, tidak mau percaya, gimana caranya? Dan dirikanlah sholat. Sibuklah dari sholat ke sholat yang lain. Tunaikanlah zakat. Keluarkan yang wajib dan sedekah yang sunnah. Dan taatlah kepada Rasul. Supaya kalian diberikan rahmat. Maksudnya, taatlah kepada perintah Allah melalui Rasulnya Muhammad SAW. Maka kalian akan mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan. Baik teman-teman sekalian. Dalam beramal ini. Dalam beramal, kalau kita mau hitung matematikanya, insya Allah sebentar lagi kita tutup ya. Dalam beramal ini, kalau kita mau hitung matematika, Allah subhanahu wa ta'ala tidak bebankan kita syariatnya mulai dari kita lahir. Tapi kita dibebankan setelah kita balik. Anggaplah ada orang umurnya 60 tahun. Kita anggap ini misal contoh, standarnya orang balik umur 15 tahun. Dari 60 tahun sudah lewat 15 tahun kan gitu. Ini nggak ada beban. Belum dicatat sebagai pelanggaran. Baik. Setelah itu, 15 tahun berlalu ini. Kalau kita hitung 15 tahun itu kan berarti 1/4 dari umur 60 tahun ya. Karena kan kalau 60 bagi 4 kan 15. 15 tahun habis tuh, 1/4-nya habis. Berarti sisa 3/4-nya saja. Kalau kita hitung misalnya, dalam sehari kita tidur 8 jam misal. Walaupun kemarin Dr. Aziz bilang mungkin orang dewasa 6 jam ya. Tapi kalau kita bisa hitung normalnya biasa orang 8 jam saja ya. Itu dipakai sama dia dari umur 60 tahun itu dia sudah habiskan puluhan tahun untuk tidur saja. Belum makan, belum bekerja, belum segala macam gitu kan. Biasanya saya pernah hitung-hitung itu mungkin kalau orang murni duduk saja ibadah itu mungkin 5-6 tahun, 10 tahun dari 60 itu. Itu pun kalau betul-betul dia lagi ikhlas, dia segala macam. Ya. Maka sebenarnya kesempatan beramal ini sedikit. Jangan disia-siakan. Jangan lagi dipakai untuk kelalaian-kelalaian. Makanya seorang tabi'in yang masyhur, Maimun bin Mihran, rahimahullah, seorang orang saleh. Dia menasihati diri dan menasihati juga murid-muridnya. Dan subhanallah karena mungkin ikhlas dia sampaikan, sampai akhirnya ya sampai kepada kita dan sampai kepada Bapak Ibu pada pagi ini. Beliau mengatakan inna a'malakum qalila. Ketahuilah amal kalian dan kesempatan beramal itu sedikit. Fa akhlisu hadzal qalil. Oleh karena itu ikhlaslah kalian dalam yang sedikit itu. Jangan sudah sedikit malah dilalaikan lagi, malah dibumbu lagi dengan riya. Coba dengarkan ini kisah luar biasa teman-teman dari Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad ini pernah melihat satu waktu dia lewat di sebuah tempat, ada murid beliau sudah layak mengajar. Lagi mengajar murid-muridnya lagi, jadi murid Imam Ahmad lagi mengajar. Tapi mengajar di sebuah tanah yang terbuka, ada pohon di situ, dia berdiri di bawah pohon. Murid-muridnya semua duduk di depannya. Nah kebetulan pohon itu hanya menaungi dia saja. Si guru pengajar ini, muridnya Imam Ahmad ini. Murid-murid yang lain semua kena matahari, kepanasan. Imam Ahmad rahimahullah masuk ke dalam rumahnya muridnya ini di malam hari. Di waktu 1/3 malam, di waktu sholat malam, sunyi gak ada orang. Imam Ahmad ketuk pelan-pelan rumahnya. Diam-diam pelan-pelan sekali. Sampai muridnya ini bilang, saya mendengar suara ketukan di malam hari. Kebetulan memang dia lagi bangun sholat malam muridnya ini. Yang jadi gurunya orang-orang tadi itu. Maka dia bilang saya pun mendengar lalu saya mengatakan siapa? Karena di malam hari. Kata dia Ahmad. Lalu kata muridnya
Ahmad, banyak orang Ahmad, tapi saya bingung Ahmad siapa datang malam-malam begini. Maka saya mengatakan, Ahmad siapa? Kata Imam Ahmad, Ahmad bin Hambal. Langsung dia kaget, gurunya datang tengah malam nih. Dia loncat, dibuka pintu sama dia. Selamat datang guru, ada apa? Kalau harusnya Anda sampaikan saya yang datang. Imam Ahmad kasih isyarat, jangan ribut. Tengah malam ini. Lalu Imam Ahmad pamit, bisa saya masuk dengan suara lembut supaya tidak ada yang dengar. Kata dia, boleh. Maka kata muridnya, Imam Ahmad masuk ke dalam rumahku jinjit-jinjit. Padahal waktu itu tanah. Kalau diinjak pun tidak keluar suara gitu. Jinjit-jinjit. Sampai tiba di sebuah tempat duduk, lalu Imam Ahmad duduk. Lalu dipersilakan duduk. Imam Ahmad kata muridnya membisikkan kepada saya dengan suara yang kecil. Ada sesuatu yang saya ingin sampaikan kepadamu, yang saya khawatir kalau saya nggak sampaikan kau akan dihisap sama Allah nanti. Kata muridnya, apa itu? Sambil bicara bisik-bisik, karena Imam Ahmad kecil dia juga bisikkan suaranya. Kata Imam Ahmad, saya tadi pagi lewat di sebuah tempat, saya lihat kamu sedang mengajar. Kamu di bawah naungan pohon, murid-muridmu kepanasan. Bisa saja Allah hisap nanti kamu itu. Jangan kamu ulangi lagi. Kata dia, oh iya, jazakallah khair. Kata Imam Ahmad, itu saja pesan saya. Kata muridnya, Imam Ahmad keluar jinjit-jinjit lagi, keluar langsung pergi. Supaya tidak ditahu sama orang. Begitu luar biasanya mereka jangka ibadahnya. Allah mengingatkan kita teman-teman sekalian agar selalu sibukkan diri dan berlumba-lumba dalam kebaikan. Kalau kita selalu targetnya teman-teman angka 100. Ini contoh kalau kita mau lulus nih, lulus terbaik cum laude 100. Kalau target kita 100, pastikan angka kita tidak akan jauh dari situ. 99, 95, 94, paling di situ. Karena target kita yang terbaik. Kalau target lulus 60 dan kita cuma kejar 60, pastikan bisa kurang. Bisa lulus, bisa tidak. Saya subhanallah pernah lihat ini depan mata di teman-teman kami di kampus waktu masih kuliah di Madinah. Dan saya pernah praktekin, pada saat kita kejar angka 100, nilai kita memang tidak jauh dari situ, 99, 98. Karena kita selalu mau kejar itu targetnya. Dan gitu. Jadi kita selalu belajar dan nulis, kita terus. Teman-teman yang, angka lulus 60 yang penting naik kelas. Mereka jadi 60, mayoritasnya tidak lulus. Nilainya 58, 55, nggak bisa lulus. Nah begitu juga ini contoh saja dalam hal ibadah. Kalau kita targetnya selalu yang maksimal, kita tidak akan jauh dari situ. Dan ini sebuah keberuntungan yang luar biasa. Kapan seseorang sibukkan diri selalu dari amal soleh ke amal soleh yang lain dan selalu yang lebih baik daripada yang lebih baik yang lain, maka pastikan semua pintu pelanggaran akan tertutup dan dia akan beruntung orang ini. Tidak ada penyesalan pada hari kiamat. Teman-teman sekalian perlu tahu, pada saat ayat-ayat tentang penyesalan ditafsirkan oleh para ulama tafsir, ya. Pada hari kiamat banyak orang-orang yang menyesal, mereka menundukkan kepala mereka menyesali kekurangan amal mereka menyesali dosa-dosa tidak sempat taubat. Kata para ulama, penyesalan ini berlaku umum. Penyesalan orang-orang kafir, munafik, dan juga orang-orang musyrik karena mereka tidak bisa keluar dari neraka selamanya abadi. Juga terjadi pada penyesalan orang-orang yang bermaksiat tidak sempat taubat. Dan penyesalan yang terakhir ini yang penting kita garis bawahi. Penyesalan orang-orang beriman yang beramal soleh tapi ada peluang amal soleh yang mereka sia-siakan. Itu juga menyesal. Jadi kalau kita punya peluang beramal soleh ini sampai ke kuping kita, ada peluang depan mata, lalu kita sia-siakan, kita juga akan nyesal nanti. Coba dulu saya lakukan, coba dulu saya ini dan itu. Padahal sudah beramal soleh ini. Dalam sebuah riwayat yang lain, dalam sebuah riwayat hadis kata Nabi SAW, sesungguhnya orang-orang mukmin pun yang masuk ke dalam surga, sudah masuk dalam surga, mereka masih menyesali kebulang-bulang amal soleh yang mereka sia-siakan. Karena kalau mereka kerjakan, mereka bisa lebih tinggi derajatnya. Dan derajat di surga ini teman-teman sekalian luar biasa. Saya pernah sampaikan riwayat ini, saya ulangi lagi riwayat ini. Pernah ada 2 orang bersahabat di masa Nabi SAW, yang satu meninggal mati syahid, pekan depannya sahabatnya meninggal mati biasa. Waktu mensolati jenazah yang kedua, pekan depannya, Nabi SAW sholat dengan para sahabat, Nabi bilang, bagaimana pendapat kalian dengan orang ini? Dibandingkan temannya meninggal pekan lalu, 1 minggu saja. Kata para sahabat, semoga ya Rasulullah dia bisa mencapai derajat saudaranya itu karena dia bersaudara karena Allah. Karena mereka yakin yang meninggal minggu lalu ini, pekan lalu mati syahid. Oh ini pasti luar biasa pahalanya. Kata Nabi SAW menjawab mereka, demi Allah, sesungguhnya ini yang sedang kita solati, derajatnya di surga dibandingkan temannya yang pekan lalu antara langit sama bumi.
Jadi lebih tinggi. Padahal mati biasa. Kenapa? Karena sempat 1 minggu saja sholat. Temannya sudah nggak bisa. Ini peluang yang hati-hati. Kita harus betul-betul jangan sia-siakan teman-teman sekalian. Dan jangan pernah memperkecil amal kita itu. Kita harus besarkan. Seperti kita sekarang ada kesempatan sholat di sini itu luar biasa. Kesempatan sedekah di sini. Kesempatan ini dan itu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 148. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kalian dalam kebaikan. Bersainglah dalam masalah itu. Ya, begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Imran 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi dijanjikan untuk orang-orang yang patuh. Ya. Jadi jangan sampai nanti tiba baru kita menyesal. Sebagai penutup ada beberapa hadis Nabi yang saya ingin sampaikan yang perlu kita renungi teman-teman sekalian. Atau mungkin karena melihat waktu saya coba sampaikan sebuah hadis ini. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim, Badiru bil amali fitanan ka qita'il lailil mudlim. Segera kalau ada peluang beramal soleh kerjakan. Karena akan datang fitnah atau ujian-ujian seperti potongan malam yang gelap. Maksudnya akan lewat dalam hidup kalian nanti. Ya, ada hal-hal yang kalian tidak bisa luput darinya. Pelanggaran agama yang sangat besar godaannya. Jangan tunggu itu terjadi baru mau beramal. Susah beramal pada saat itu. Mumpung ada kesempatan beramal. Dan ini akan menjadi penyebab kalau datang ujian itu kita akan bisa melaluinya. Tapi kalau dari sekarang iman kita lemah, datang ujian atau godaan maksiat, kita akan mudah terjerumus. Kata Nabi SAW, badiru, segera. Ya. Kata Nabi SAW, karena akan datang ujian-ujian, kesempatan berbuat dosa yang syaitan tiupkan seperti malam yang gelap. Kita nggak tahu ini salah atau enggak. Atau kalau kita tahu salah, kita anggap remeh. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Di masa itu bisa saja seseorang itu pagi hari mukmin, sorenya jadi kafir. Wa yumsi mu'minan au yumsi mu'minan wa yusbi kafira. Atau dia tiba sore hari beriman, lalu dia jadi kafir pagi harinya. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Karena dia menjual agamanya demi untuk kebutuhan dunianya. Ya. Jadi ini harus hati-hati. Artinya kita harus betul-betul menjaga. Jangan sampai kita lalai dari amal soleh sehingga pada saat terlintas ujian-ujian, peluang berbuat dosa kita jadi terjerumus. Kapan kita tidak terjerumus? Kalau kita sudah sibukkan dengan amal-amal soleh sehingga kita tidak masuk ke hal tersebut. Dan kata Nabi SAW, siapa yang segera maka dia akan sampai ke tujuan. Dan ketahuilah barang dagangannya Allah, balasannya adalah sesuatu yang mahal karena barang balasan Allah, dagangannya Allah adalah surga. Surga. Itu balasannya. Jadi bersabar teman-teman sekalian dalam amal soleh ini, terus istiqomah, mengabdilah selalu kepada Allah sampai ajal datang, jangan goyahkan keimanan kita. Dan saya tutup juga dengan kiat istiqomah. Yang pertama ilmu, selalu saya ulangi, belajar dan belajar, dengarkan dan dengarkan. Terus kita sudah jelaskan hampir 2 jam kemarin tentang masalah itu. Buat simbol tidak ada hari tanpa ilmu. Pertama. Kedua, praktikkan. Apa yang sudah dengar dari ilmu itu, praktikin. Dan dalam praktek, paksakan. Paksakan sholat malam, paksakan sedekah, paksakan sholat di masjid, paksakan ini, paksakan itu. Yang ketiga, komunitas. Kita boleh berkenal sama siapa saja. Tapi yang dekat sama kita hanya ahli surga saja. Siapa mereka? Orang-orang soleh dan solehat. Tempatnya di mana? Masjid dan majelis ta'lim. Tidak ada di diskotik mereka itu. Nggak ada di karaoke mereka itu. Nggak ada mereka habisin waktu di jalan-jalan. Nggak ada. Yang ada itu mereka di tempat-tempat ibadah. Itu tempat mereka. Dan kata Nabi SAW, Al-maru ala dini khadili. Seseorang sesuai dengan agama temannya. Saya sering kasih contoh ini. Kalau kita misalnya belum tahu baca Al-Quran. Betul-betul huruf hijaiyah pun salah dan tidak tahu. Tapi teman kita 10 orang penghafal Al-Quran. Hari pertama, hari kedua kita malu. Seminggu kemudian kita mulai belajar Al-Quran. Sebulan kemudian kita bisa ngaji. Setahun kemudian kita hafal Al-Quran bersama mereka. Pasti berefek itu. Kalau kita berteman dengan orang pengangguran, ahli maksiat, ya, kita misalnya tidak berteman 10 orang. Kita baik. Tapi hari pertama, hari kedua kita terpengaruh.
Seminggu kemudian, sebulan kemudian kita sudah mulai bersama mereka. Setahun kemudian kita bisa melakukan dosa-dosa bersama mereka. Jadi jangan bilang, oh iman saya kuat, tidak apa-apa, saya nanti nasihatin mereka. Tidak, antum datang nasihatin pergi, jangan berteman. Ini maaf saya bahasakan ini. Jadi reunian ya, di grup rame-rame. Ini tidak usah ada di komunitas kalau isinya maksiat, tidak usah. Antum lihat manfaat dan mudaratnya. Kalau manfaatnya bagus, saling berbagi informasi positif, oke. Tapi kalau dalamnya maksiat gitu, untuk apa kita ada di grup itu? Kita lemah, manusia lemah. Ya. Saya sering bahasakan ini kain meja ini, saya bisa dan Bapak Ibu juga bisa rasakan. Seketika kita bisa tahu ini kain kasar atau lembut. Saking sensitifnya kita manusia. Ya, telinga kita bisa dengar bedain ini suara keras, suara kecil. Mata kita bisa bedain terang atau gelap. Ya kan gitu. Hidung kita bisa bedain seketika bau busuk, bau wangi. Sensitif sekali. Nggak ada bilang kita tidak terpengaruh, mustahil. Udah. Berteman sama orang-orang baik pasti kita terpengaruh. Berbohong sama orang buruk pasti terpengaruh. Ini sudah jelas konsepnya. Berapa banyak orang yang futur itu maksudnya dari keimanan yang maksimal berubah menjadi orang yang kendor imannya karena komunitas ini. Berteman sama orang-orang buruk. Ya. Pasangan yang buruk, lingkungan yang buruk, ini bahaya sekali. Makanya Nabi SAW ingatkan komunitas, almaru ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama temannya, komunitasnya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Harus pilih baik-baik siapa yang dijadikan sebagai komunitasmu. Hati-hati. Ya, kami teman-teman sekalian, teman-teman dai ini hanya bisa bicara seperti ini. Teriak-teriak kami sampaikan. Semua keputusan tangan Bapak Ibu sekalian. Orang yang beruntung dengar pengajian ini tidak usah lihat siapa yang menyampaikan. Apa yang disampaikan. Kalau benar, ambil sebagai pegangan hidup. Itu Allah yang sampaikan kepada kita. Kadang-kadang kebenaran Allah sampaikan dari lisan anak kita, pasangan kita, teman-teman kita, lingkungan, atau para pengajar. Harusnya kita peka. Ya. Allah tidak akan turunkan tangan dari langit untuk memberhentikan kita dari dosa kita atau menyuruh kita ibadah. Tapi Allah sampaikan di kuping kita supaya kita menyadari masalah itu. Itu yang ketiga komunitas. Yang terakhir, yang keempat, selalu berdoa. Nabi SAW memperbanyak doa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku dalam agamamu. Kata Aisyah, ya Rasulullah, berapa banyak anda selalu ulangi doa ini? Maksudnya kenapa anda ulang-ulangi sementara ini seorang Nabi? Kata Nabi SAW, ketahuilah wahai Aisyah, hati manusia berada di jari jemari sang pencipta Allah. Allah bisa bolak-balikkan. Bisa saja kita beriman untuk kita jadi kafir, bisa saja. Ya. Oleh karena itu selalu minta, ya Allah kokohkan, ya Allah kokohkan. Nabi SAW pernah naik boncengan di satu ekor keledai sama Mu'adz bin Jabal. Lalu beliau mengatakan, hai Mu'adz, aku benar-benar mencintaimu. Maksudnya, aku ingin kebaikan untukmu. Maka aku sarankan jangan tinggalkan habis sholat 5 waktu. Baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa artinya? Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku. Ya. Allahumma inni ala dzikrika, agar selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadah, dan memperindah ibadah untukmu. Subhanallah, 3 hal ini adalah masuk dalam seluruh bahasan kita, tujuan kita diciptakan. Kita selalu berzikir, kita selalu bersyukur, dan kita selalu memperindah ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ya teman-teman sekalian, kalau ada benar dari Allah, pada saudara saya mohon dimaafkan. Tolong kerjasamanya untuk pindah ke hotel ini, ikuti instruksi teman-teman mutawif, supaya tidak bentrok satu sama yang lain. InsyaAllah begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.